Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita hari ini masuk kepada materi pelajaran 4, yaitu perilaku terpuji. Kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku atau perbuatan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Andi ulangi satu kali lagi. Perilaku terpuji adalah perilaku atau perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak. Membantu sesama, itu juga perilaku terpuji, ya kan? Sopan dan santun, itu juga perilaku terpuji. Tidak mudah marah, itu juga salah satu perilaku terpuji. Tolong menolong, itu juga perilaku terpuji. Membersihkan lingkungan secara bersama-sama, kerjasama, ya kan? Itu juga termasuk salah satu perilaku terpuji. Ya, Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ridho dari Allah, pahala dari Allah, kita harus perbanyak perilaku terpuji kita. Hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak, kepada siapapun kita harus hormat dan patuh, ya kan? Lihat gambar di samping Pak Andi ini. Ada 4 gambar, 1, 2, 3, dan 4. Gambar pertama mari kita bahas. Ada 2 orang anak yang hendak berangkat ke sekolah. Terlebih dahulu mereka berjabat tangan atau salim kepada kedua orang tuanya. Di sisi lain, sebelum mereka salim, mereka pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Ya, Budi berangkat sekolah ya, Siti berangkat sekolah ya. Terus mereka mencium kedua tangan orang tua mereka. Itu salah satu sikap hormat kepada orang tua. Merupakan perilaku yang terpuji yang harus kita laksanakan setiap hari. Mau sekolah, mau mengaji, mau bermain, kita harus pamit kepada orang tua. Gambar yang kedua, ada 2 orang anak sedang membersihkan rumah dan halaman rumah. Ada yang mengapel rumah, ada yang menyapu rumah. Itu juga salah satu perilaku terpuji, yaitu membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik di sekolah, di rumah, kita harus menjaga kebersihan. Nomor 3, gambar ketiga. Ada seorang anak atau beberapa anak sedang belajar di suatu kelas bersama dengan ibu guru, ya kan? Itu juga perilaku terpuji, perilaku baik, ya kan? Belajar mengajar, tanya jawab dengan bapak ibu guru. Gambar terakhir, ada seorang anak bertemu dengan gurunya. Tidak lupa anak tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak. Jadi kesimpulannya dari keempat gambar tersebut, dimanapun dan kapanpun kita harus berperilaku terpuji, perilaku yang baik. Bertemu dengan bapak ibu guru di jalan atau dimanapun, kita harus mengucap salam. Mau berangkat sekolah, salim kepada orang tua, ya kan? Di rumah, di sekolah, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang A, kerja sama. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu indah dan juga ringan. Contohnya, contoh kecil saja. Jika kita mengangkat sebuah meja, kalau diangkat sendiri pasti terasa berat.
Kalau diangkat bersama teman, ada 4 atau 5 teman, itu akan terasa ringan, ya kan? Terasa lebih mudah dan lebih cepat. Lebih indah juga ya, karena kita terlihat rukun bersama teman. Kerjasama dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, ya kan? Kita harus lakukan secara bersama-sama. Kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas di sekolah, ya kan? Kita mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama akan lebih mudah, lebih ringan. Coba, apa saja sih pekerjaan yang boleh dilakukan secara bersama-sama dan apa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama? Mari kita bahas. Ada beberapa pekerjaan yang kita bisa lakukan secara bersama-sama tapi tidak, dan juga ada pekerjaan yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Contoh, 1. Jika kalian disuruh atau dikasih tugas sama Bapak Ibu guru mengerjakan tugas kelompok, maka kalian mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dengan teman. Ya kan? Kita kerjakan berkelompok sama teman. Pekerjaan kelompok pasti akan terasa ringan dan mudah, beserta juga cepat selesai. Dan ada suatu pekerjaan yang tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Contoh kecilnya, ketika ulangan, ya kan? Kita mengerjakan ulangan tidak boleh kerjasama dengan teman, karena ulangan itu adalah untuk penilaian pribadi masing-masing. Jadi tidak boleh mencontek, tidak boleh saling melihat jawaban teman, ya kan? Tidak boleh. Sikapku, aku bekerja sama dalam kebaikan. Kita bekerja sama hanya boleh dalam kebaikan dan ketakwaan. Pun juga tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh dilakukan dalam hal keburukan. Kita masuk ke materi. Insya Allah aku bisa. Kalian nanti bisa tulis di buku tulis kalian, kerjakan. Kalian bisa salin. Kita kerjakan bersama-sama dulu. Beri tanda centang atau checklist dalam kolom ya atau tidak. 1. Piket kebersihan di kelasku dilakukan dengan bekerja sama. Ya atau tidak? Ya. 2. Pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama akan mudah dan cepat. Ya atau tidak? Ya, centang ya. Kalian tulis di buku tulis centang ya. Nomor 3. Hidup dengan kerjasama akan menambah keakraban dan kebersamaan. Ya atau tidak? Ya. Pintar. Kalian nanti bisa tulis di buku tulis kalian ya, yang insya Allah aku bisa ini. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, materi B. Tolong menolong. Jika ada kita melihat teman atau orang lain yang susah dalam kesulitan, kita wajib menolong, ya kan? Jika ada orang minta tolong, kita harus menolongnya. Memberi pertolongan orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jika kita disuruh orang tua di rumah, nak, tolong rapikan kamar tidurnya. Nah, kita hanya boleh mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau hadiah dari orang tua, karena itu sudah kewajiban kita merapikan tempat tidur. Salah nak kalau kita mengharapkan hadiah atau uang dari orang tua. Kita rajin, kita begini, kita begitu, tapi kita mengharapkan uang atau dikasih hadiah dari orang tua. Itu tidak baik, itu tidak ikhlas menolongnya ya. Kita menolong seseorang harus secara ikhlas, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Ya, pun juga tolong menolong dalam hal kebaikan. Jika kita menolong teman di sekolahan, teman tidak punya pensil, maka kita wajib menolong dengan memberikan atau meminjamkan pensil kita kepada teman kita tersebut. Contoh tolong menolong dalam hal keburukan yang tidak boleh dilakukan, contohnya ketika ulangan kita mencontek punya teman kita juga mengasih jawabannya kepada kita, itu tidak boleh dilakukan karena itu tolong menolong dalam hal keburukan.
tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Jika ada teman lupa membawa bekal, kita wajib memberikan sebagian bekal kita kepada teman kita. Nah, itu tolong menolong dalam hal kebaikan. Kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, tidak mengharapkan nanti besok kamu bayar sama aku ya karena sudah aku kasih makan, aku kasih kue. Nah, itu tidak boleh, itu mengharap imbalan ya. Jadi hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sikapku, jika aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Nah, jika kita ditolong orang lain, kita tidak boleh atau jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Terima kasih ya sudah menolongku. Nah, seperti itu ya. Aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Aku mengharap ridho Allah ketika menolong. Nah, seperti yang Pak Andi jelaskan tadi, jika kita menolong seseorang, orang tua, kakak, adik di rumah, kita jangan mengharapkan imbalan atau hadiah, tapi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian sini, bagian B ini, kalian bisa mengerjakan. Insya Allah aku bisa yang ini. Nah, coba kalian kerjakan sendiri di rumah tanpa bantuannya Pak Andi ya. Kalian kerjakan ketiga kolom itu. Oke, siap. Begitu saja pelajaran singkat dari Pak Andi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.